Kapan Indonesia bisa ikut Piala Dunia, saudara-saudara? Saudara Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengabarkan Timnas Garuda bakal mendapat tambahan amunisi pemain baru. Rush you out, pointing out to Courtois that you would go on his left. It's only because he's this or that, but the amount of hours he... Kalau kita jelas ada darah kita, itu yang kita patut. It's only because he's this or that, but the amount of hours he... Mereka menaturalisasi pemain-pemain yang tidak ada darah mereka. Erling Haaland akhir-akhir ini menjadi perhatian di media sosial. Hal ini terjadi setelah Manchester City mengalami kekalahan 1-5 dari Arsenal, di mana selebrasi khas Erling Haaland ditiru oleh pemain muda Man City, Miles Lewis Skelly. Hubungan antara Erling Haaland dan Lewis Skelly telah memanas sejak paruh pertama Premier League 2024-2025, di mana pada satu kesempatan, Erling Haaland dengan nada mengejek bertanya kepada pemain berusia 18 tahun itu, "Siapa kamu?" tepat di hadapannya. Peristiwa yang terjadi di Inggris ini kemudian viral di Indonesia. Di kalangan pengguna media sosial di tanah air, muncul berbagai meme dan video yang menampilkan sosok pria yang mirip dengan Erling Haaland. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan di kalangan netizen. Apakah mungkin Erling Haaland memiliki darah atau keturunan Indonesia? Untuk mengetahui lebih lanjut, simak ulasan lengkapnya di bawah ini, ya Bolaneters. Apakah benar Erling Haaland memiliki keturunan Indonesia? Peristiwa yang terjadi di Inggris ini kemudian viral di Indonesia. Di kalangan pengguna media sosial di tanah air, muncul berbagai meme dan video yang menampilkan sosok pria yang mirip dengan Erling Haaland. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan di kalangan netizen. Apakah mungkin Erling Haaland memiliki darah atau keturunan Indonesia? Untuk mengetahui lebih lanjut, simak ulasan lengkapnya di bawah ini, ya Bolaneters. Apakah benar Erling Haaland memiliki keturunan Indonesia? Selain itu, terdapat isu mengenai kemiripan fisik antara Haaland dan seorang pemuda Indonesia bernama Ibnu Mukti Wijaya, yang sempat viral karena dianggap mirip dengannya. Namun, kemiripan wajah semata tidak cukup untuk membuktikan adanya hubungan keluarga atau keturunan, terutama karena nenek Ibnu Mukti Wijaya diketahui berasal dari Belanda, bukan Indonesia. Di samping itu, beredar rumor bahwa Haaland pernah tinggal di Indonesia. Namun, informasi ini belum dapat diverifikasi dan tidak ada sumber yang kredibel untuk memastikan kebenarannya. Oleh karena itu, kita harus menganggapnya sebagai rumor yang masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut. Erling Haaland adalah anak dari Alf Inge Haaland, yang merupakan mantan pemain timnas Norwegia. Saat ini, Erling Haaland merupakan anggota aktif timnas Norwegia, sehingga berdasarkan aturan FIFA, dia tidak dapat membela timnas Indonesia meskipun ada kemungkinan untuk dinaturalisasi. Tanpa sinyal dan tanpa bocoran resmi, strategi naturalisasi timnas Indonesia kembali menggegarkan Asia Tenggara. Kali ini sorotan datang dari Vietnam, rival langsung Indonesia di level regional. Media ternama Soha secara khusus mengangkat laporan mendalam tentang langkah agresif PSSI di bawah kendali pelatih anyar John Herdman yang disebut tengah menyiapkan 4 pemain naturalisasi baru berdarah Eropa. Dalam laporannya, Soha menilai pergerakan timnas Indonesia bukan sekadar wacana. Indonesia disebut sedang membangun fondasi jangka panjang demi meningkatkan daya saing Garuda di level Asia, termasuk menghadapi turnamen-turnamen krusial seperti kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Bersiap untuk memperkenalkan 4 pemain naturalisasi, pelatih baru Indonesia masih melakukan pencarian bakat di Eropa. Media Vietnam menyoroti perubahan signifikan sejak John Herdman mengambil alih kursi pelatih. Jika sebelumnya naturalisasi kerap dinilai reaktif, kini prosesnya disebut lebih sistematis, berbasis data, dan pemantauan jangka panjang. Pendekatan ini dinilai berpotensi mengubah peta kekuatan Asia Tenggara, terutama karena Indonesia kini aktif membidik pemain yang berkompetisi di Liga Eropa, bukan sekadar pelapis. Soha kemudian merinci 4 pemain keturunan yang disebut masuk radar serius timnas Indonesia. Pascal Struijk, Leeds United. Bek tangguh berpengalaman di sepak bola Inggris, memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu,
dinilai mampu langsung meningkatkan kualitas lini belakang Garuda, terutama dalam duel fisik dan organisasi pertahanan. Jensen Silt, Wolfsburg. Bek muda Jerman dengan darah Maluku dari garis ayah, disebut sebagai investasi masa depan yang bisa memperkuat pertahanan Indonesia dalam jangka panjang. Jason Dien, JSK Cibrac. Striker bertinggi 188 cm, sosok yang selama ini dianggap langka di timnas Indonesia, memiliki ibu asal Depok, Jawa Barat, dan diyakini bisa memberi variasi baru di lini depan, terutama dalam duel udara. Laurin Ulrich, FC Magdeburg. Gelandang kreatif yang pernah menjabat kapten timnas junior Jerman, disebut memiliki hubungan darah Indonesia dari kakeknya. Soha menilai Ulrich sebagai pemain dengan kualitas teknis dan visi permainan tinggi. Tak hanya itu, kombinasi pemain diaspora Eropa dengan talenta lokal dinilai cocok dengan filosofi John Hartman yang mengutamakan intensitas, fisik, dan disiplin taktik. Ini merupakan langkah maju baru bagi PSSI karena sistem perekrutannya jauh lebih terorganisir daripada sebelumnya. Pemain ekspatriat Indonesia akan dikumpulkan, dianalisis, dan dinilai secara menyeluruh untuk memastikan kualitas tinggi, bukan praktik naturalisasi sewenang-wenang seperti tahun-tahun sebelumnya. Sorotan tajam dari Vietnam ini menjadi bukti keterlibatan langsung atau proof of involvement bahwa pergerakan timnas Indonesia di era John Hartman kini benar-benar diawasi dan diperhitungkan oleh rival regional. It's only because he's this or that, but the amount of hours he... Kalau kita, jelas ada darah kita, itu yang kita patut. It's only because he's this or that, but the amount of hours he... Mereka menaturalisasi pemain-pemain yang tidak ada darah mereka. Erling Haaland belakangan jadi sorotan di media sosial, sebab ketika Manchester City kalah 1-5 dari Arsenal, selebrasi yang biasa dilakukan Erling Haaland dicontek oleh pemain muda Man City, yakni Miles Lewis Kelly. Erling Haaland dan Lewis Kelly terlibat dalam perseteruan sejak paruh pertama Premier League 2024-2025. Pada momen pertama, Erling Haaland mengejek pemain 18 tahun itu dengan berkata, "Siapa kamu?" tepat di wajahnya. Apa yang terjadi di Inggris itu menjalar ke Indonesia. Di kalangan pengguna media sosial Indonesia, muncul beberapa meme atau video sosok lelaki yang mirip dengan Erling Haaland. Hal tersebut lantas menimbulkan tanda tanya. Lantaran ada dua sosok yang mirip dengannya, apakah Erling Haaland punya darah atau keturunan Indonesia? Erling Haaland dalam laga Liga Champions antara PSG versus Manchester City, Kamis 23/1/2025 dini hari WIB. Sumber informasi yang beredar menyebutkan beberapa hal yang dianggap sebagai bukti, meskipun sebenarnya cukup lemah. Salah satunya adalah fakta bahwa Haaland dan pemain sepak bola lain, Michel Bakker, yang memang punya darah Indonesia, menggunakan agen yang sama. Ini jelas bukan bukti kuat. Kemudian ada juga isu soal kemiripan fisik. Seorang pemuda Indonesia, Ibnu Mukti Wijaya, sempat viral karena dianggap mirip Haaland. Namun kemiripan wajah saja jelas nggak cukup untuk membuktikan hubungan keluarga, apalagi keturunan. Apalagi nenek Ibnu Mukti Wijaya saja diketahui berasal dari Belanda, bukan Indonesia. Selain itu, beredar pula kabar Haaland pernah mondok di Indonesia. Sayangnya informasi ini belum terverifikasi dan belum ada sumber kredibel yang bisa memastikan kebenarannya. Jadi kita anggap saja sebagai rumor yang masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut. Erling Haaland merupakan anak dari Alf Inge Haaland, mantan pemain timnas Norwegia. Erling Haaland adalah anggota aktif timnas Norwegia. Jadi berdasar pada aturan FIFA, dia tidak bisa membela timnas Indonesia walau bisa dinaturalisasi. Erling Haaland secara terbuka mengakui kesalahan besar yang dilakukan dirinya dan sejumlah pemain senior Manchester City usai kekalahan menyakitkan dari Bodo/Glimt di ajang Liga Champions. Penyerang asal Norwegia itu bahkan menyebut hasil tersebut sebagai sesuatu yang memalukan bagi klub sebesar Man City. Manchester City bertandang ke Stadion Asmaira Norwegia pada Rabu dini hari dengan status unggulan kuat. Namun kenyataan di lapangan justru berkata lain, karena tim asuhan Pep Guardiola langsung kesulitan sejak menit awal pertandingan. Bodo/Glimt tampil agresif dan efektif, dengan Kasper Hoch menjadi mimpi buruk lini belakang City setelah mencetak 2 gol cepat dalam 25 menit pertama.
Gol-gol tersebut membuat tekanan besar menghantam tim tamu yang terlihat kehilangan kendali permainan. Petaka City berlanjut ketika Jens-Peter Hauge menambah keunggulan tuan rumah sebelum jeda babak pertama. Situasi semakin runyam setelah Rodri diganjar kartu merah. Tak lama usai Ryan Cherki mencetak satu-satunya gol hiburan bagi The Citizens dalam kekalahan 3-1 tersebut. Usai laga, Haaland tak bersembunyi di balik alasan apapun dan memilih tampil jujur di hadapan publik. Ia menegaskan bahwa dirinya bersama beberapa pemain berpengalaman harus bertanggung jawab penuh atas hasil buruk tersebut. Saya memikul tanggung jawab penuh bersama Rodri, Gigio, Gina Donnarumma, Tijani. Kami pemain berpengalaman, ujar Haaland kutip dari Sport Bible. Saya tidak ingin menyalahkan siapapun, tapi kita perlu lebih bertanggung jawab, karena pada akhirnya ini tidak cukup baik. Kita adalah Man City, kita tidak bisa terus-menerus kalah. Seharusnya tidak seperti ini, tambahnya. Secara individu, Haaland sebenarnya tengah menjalani musim impresif dengan torehan 26 gol dan 4 assist dari 31 laga di semua kompetisi. Namun kepulangannya ke Norwegia justru berakhir tanpa gol, memperpanjang catatan kurang tajamnya dalam beberapa laga terakhir. Saya tidak punya jawabannya. Saya bertanggung jawab karena tidak bisa mencetak gol. Saya hanya bisa meminta maaf kepada semua pendukung Manchester City, termasuk yang datang langsung ke stadion. Pada akhirnya, ini memalukan, ucapnya. Erling Haaland secara terbuka mengakui tanggung jawab atas kekalahan Manchester City saat takluk 1-3 dari Bodo Glimt pada laga Liga Champions di Asmara Stadion, Norwegia Selasa malam waktu setempat. Striker asal Norwegia itu bahkan menyebut dirinya bersama 3 pemain senior City sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas hasil buruk tersebut. City yang datang dengan status favorit justru kesulitan sejak awal pertandingan. Tuan rumah Bodo Glimt tampil agresif dan unggul cepat lewat 2 gol Kasper Hoh dalam 25 menit pertama. Situasi semakin sulit bagi tim asuhan Pep Guardiola setelah Jens-Peter Hauge menambah keunggulan tuan rumah untuk Bodo Glimt. Manchester City sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol Ryan Cherki, namun harapan bangkit langsung pupus setelah Rodri diganjar kartu merah yang memastikan City harus menyelesaikan laga dengan 10 pemain. Usai laga, Haaland tak menutupi kekecewaannya. Ia menilai kekalahan tersebut sebagai hasil yang memalukan bagi tim sekelas Manchester City. Saya mengambil tanggung jawab penuh bersama Rodri, Gigio, dan Tijani. Kami pemain berpengalaman, kata Haaland kepada TNT. Saya tidak ingin menyalahkan siapapun, tapi kita harus mengambil tanggung jawab lebih besar. Ini tidak cukup baik. Kita Manchester City, kita tidak bisa terbiasa kalah, lanjut Haaland. Haaland juga menyinggung kegagalannya mencetak gol dalam laga tersebut. Padahal penyerang asal Norwegia itu tengah menjalani musim yang produktif dengan torehan 26 gol dan 4 assist dari 31 laga di semua kompetisi. Namun performanya belakangan disoroti setelah hanya mencetak 1 gol dalam 8 pertandingan terakhir, yakni lewat titik penalti saat menghadapi Brighton. Saya tidak punya jawabannya. Saya bertanggung jawab karena tidak bisa mencetak gol. Saya hanya bisa meminta maaf kepada semua pendukung Manchester City, termasuk yang datang langsung ke stadion. Pada akhirnya, ini memalukan, ucapnya. Kekalahan ini datang di tengah jadwal padat yang dijalani City. Sebelumnya, Guardiola sempat menyebut Haaland dalam kondisi kelelahan jelang kekalahan 0-2 dari Manchester United di Liga Inggris. Manchester City dijadwalkan kembali bertanding dalam 4 hari ke depan dengan tim harus segera bangkit setelah hasil mengecewakan di kompetisi Eropa ini. Erling Haaland telah menikmati musim dengan memecahkan rekor-rekor baru saat berseragam Manchester City dan tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Pemain timnas Norwegia itu telah menyamai rekor gol terbanyak Mohamed Salah dalam 38 pertandingan musim Liga Premier Inggris dan akan sangat ingin memecahkan rekor lainnya. Erling Haaland yang 2 golnya melawan Leicester membawanya ke 32 gol telah mengukuhkan posisinya sebagai salah satu yang terbaik di generasinya. Pemain berusia 22 tahun itu mengikuti jejak sang ayah dalam bermain untuk klub dan negara, tetapi itu bisa sangat berbeda. Erling Haaland lahir pada 21 Juli 2000 di Leeds, West Berkshire. Ayahnya, Alf Inge Haaland, telah bermain untuk Leeds beberapa bulan sebelumnya, tetapi sebenarnya telah menyetujui kesepakatan untuk bergabung dengan Manchester City sebulan sebelum Erling Haaland lahir.
Keluarganya menetap di Inggris selama 3 tahun lagi sebelum pindah ke Bryne, kampung halaman orang tuanya di Norwegia. Tahun-tahun formatif Erling Haaland tidak hanya memberikan kemampuannya untuk menggunakan aksen Yorkshire yang sempurna, tetapi juga membuatnya lebih mewakili Inggris daripada Norwegia. Saya tinggal di sana selama 3,5-4 tahun, kata Erling Haaland dalam sebuah wawancara dengan Goal. Jika saya lebih lama tinggal di Inggris, bukan mungkin saya lebih memilih timnas Inggris, tetapi kenyataannya saya lebih lama tinggal di Norwegia. Anda tidak tahu bagaimana jadinya. Mungkin jika ayah saya bermain lebih lama di Inggris atau apapun, mungkin saya akan menjadi warga negara Inggris. Tetapi satu hal yang kalian tahu, saya sangat mencintai Norwegia. Erling Haaland sudah sejak lama dikaitkan dengan timnas Indonesia dan kans bisa diproyeksikan untuk masuk ke dalam skuad Garuda untuk ajang FIFA Series 2026. Lantas, siapa saja ke-6 pemain yang dimaksud? Timnas Indonesia masih memiliki asa besar untuk meyakinkan pemain bek milik klub kasta kedua Spanyol, UD Almeria, Deijiro Chirino. Pasalnya, pemain keturunan Indonesia, Belanda, dan Curaçao itu belum catatkan caps di tim nasional. Bahkan, meski pernah dipanggil training camp timnas Curaçao, Deijiro Chirino belum catatkan 1 menit pun bersama mereka. Itu berarti, timnas Indonesia memiliki asa besar untuk amankan Deijiro Chirino untuk opsi jangka panjang pengganti Sandy Walsh di sisi kanan. Lantas, dari mana darah Indonesia Deijiro Chirino berasal? Seperti diketahui, Deijiro Chirino lahir di Belanda. Meski lahir di Belanda, Deijiro Chirino memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Kakek dan nenek Deijiro Chirino juga berasal dari Maluku. Kakeknya berasal dari Saparua dan neneknya lahir di Ihamau. Selain memiliki darah Indonesia, Deijiro Chirino juga berdarah Curaçao yang berasal dari ayahnya. Pemain yang memiliki market value meningkat dari sebelumnya 5,21 sampai kini 13,91 miliar itu juga diketahui memiliki saudara yang tinggal di Jakarta, Ambon, Saparua, dan Ihamahu. Terakhir kali ia mengunjungi Indonesia pada tahun 2018 silam, di mana keenamnya sudah sejak lama dikaitkan dengan timnas Indonesia dan kans bisa diproyeksikan untuk masuk ke dalam skuad Garuda untuk ajang FIFA Series 2026. Lantas, siapa saja ke-6 pemain yang dimaksud? Timnas Indonesia masih memiliki asa besar untuk meyakinkan pemain bek milik klub kasta kedua Spanyol, UD Almeria, Deijiro Chirino. Pasalnya, pemain keturunan Indonesia, Belanda, dan Curaçao itu belum catatkan caps di tim nasional. Bahkan, meski pernah dipanggil training camp timnas Curaçao, Deijiro Chirino belum catatkan 1 menit pun bersama mereka. Itu berarti, timnas Indonesia memiliki asa besar untuk amankan Deijiro Chirino untuk opsi jangka panjang pengganti Sandy Walsh di sisi kanan. Seperti diketahui, Deijiro Chirino lahir di Belanda. Meski lahir di Belanda, Deijiro Chirino memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Kakek dan nenek Deijiro Chirino juga berasal dari Maluku. Kakeknya berasal dari Saparua dan neneknya lahir di Ihamau. Selain memiliki darah Indonesia, Deijiro Chirino juga berdarah Curaçao yang berasal dari ayahnya.